Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modelnya saya di sini saya akan menjelaskan sebuah blog. Saya akan menjelaskan tentang penelitian sosial. Apa yang dimaksud penelitian sosial? Penelitian sosial adalah metode yang digunakan oleh para ilmuwan peneliti sosial untuk mempelajari orang dan masyarakat, sehingga mereka dapat merancang produk yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya penggunaan media sosial termasuk hidup remaja sekarang. Dan yang kedua adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun demikian sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun manfaat penyusunan rancangan penelitian adalah menjelaskan tujuan penelitian sebagai batasan penelitian, mengarahkan penelitian sebagai perencana penelitian, memberikan gambaran kesulitan penelitian, memberikan strategi penelitian. Adapun penelitian itu dibagi menjadi dua, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan analisa data yang dapat diukur. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat lebih menyelidiki hingga penghasilan data yang dapat diperoleh lewat produksi statistik. Contoh penelitian kuantitatif adalah pengaruh aplikasi pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMA dalam menghadapi SBMPTN. Contoh penelitian kualitatif seperti wawancara, data observasi, catatan, dan permasalahan. Kalau sesi pertanyaan, siapa yang ingin bertanya? Ya, kakak dulu. Lanjut bertanya. Tentang penelitian, ya, apakah penelitian itu memang harus dilaksanakan di lapangan atau di kita yang juga bisa melakukan penelitian? Apakah penelitian bisa dilaksanakan lapangan atau apakah hanya kita bisa lebih saja lalu bisa melakukan penelitian? Penelitian itu harus dilakukan di lapangan. Menurut saya sendiri, penelitian itu harus dilakukan secara langsung di lapangan, karena penelitian itu di dalam penjelasannya itu ada jelas peneliti sosial untuk mempelajari masyarakat. Kan masyarakat itu semuanya termasuk lapangan. Jadi kita harus penelitian itu meneliti jika
itu nama penelitian dek kudu dilaksanakan langsung di lapangan. Oke, perempuan yang bertanya. Mau bertanya tentang tadi contoh kualitatif, apakah itu kan meneliti jenjang belajar anak SMA, apakah bisa untuk kita meneliti di dalam jenjang perkuliahan, apakah beda bahasanya meneliti jenjang anak perkuliahan itu mahasiswi bisa? Kan tadi contoh yang pertama yang Anda sebutkan tentang meneliti tentang anak SMA. Apakah penelitian itu bisa dilakukan dalam jenjang anak mahasiswa-mahasiswi perkuliahan? Apakah beda bahasanya? Atau beda pengertiannya? Atau khusus untuk anak SMP SMA saja? Jadi penelitian kuantitatif sama kualitatif itu sama atau beda? Perbedaannya ada di mana? Terus untuk misalkan penelitian siswa SMA, misalkan ada yang membolos, itu menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif? Kalau misalkan kuantitatif itu angka diukurnya, misalkan berat, seberapa sering siswa itu bolos sekolah, itu kuantitatif angka. Kalau kualitatif itu deskripsi, penjelasan, alasannya, penyebabnya itu kenapa. Nah, kira-kira bagaimana menurut Salsa? Oh, coba jelasin lagi perbedaan kualitatif sama kuantitatif itu apa? Nah, Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam mengumpulkan serta analisa data yang dapat diukur. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat proses statistik. nah terus dihubungin sama siswa SMA sekolah sama terus juga perkuliahan, kira-kira ada perbedaan atau enggak? Kalau jenisnya ada sama, tapi ininya tingkatnya apakah beda atau sama? Maksudnya kalau perkuliahan itu perkuliahan misalkan mahasiswa dan mahasiswi tidak masuk ke kelas pada saat dosen menerangkan. Kalau siswa SMA itu bolos, kira-kira sama atau enggak menurut Salsa? Kira-kira sama atau beda? Berbeda. Nah, berbedanya kalau berbeda bagian yang mana yang berbeda menurut Salsa? Kalau misalkan sama, itu karena yang mana? Ingat, kembali lagi ke jenis penelitian. Ada penelitian itu ada terbagi dua, pendekatan kualitatif sama kuantitatif. Nah, kira-kira apa nih yang perbedaannya? Kan tadi udah jelasin. Nah, sekarang studi kasusnya. Kalau misalkan perkuliahan dunia kampus, nanti itu misalkan dosen menjelaskan, ternyata mahasiswa dan mahasiswinya tidak ada. Sedangkan kalau di siswa sekolah itu guru menerangkan, tetapi siswa-siswinya tidak ada, bolos misalkan. Nah, untuk melihat di situ menggunakan penelitian apa? Pendekatan kuantitatif atau kualitatif, atau keduanya juga bisa. Gitu. Ada yang bisa bantu menjawab?
Atau mau dijawab dulu sama Salsa? Berbeda di segi derajatnya. Ya, berbeda dari segi derajatnya. Kalau dari jenis pendekat tadi gimana? Sama atau enggak? Sama. Ya, sama. Coba jelasin samanya kenapa? Berbedanya yang mana? Terus yang samanya yang mana? Ada yang mau nambahkan? Ayo, daripada berbisik-bisik, ada yang menambahkan? Laki-laki, ada yang mau menambahkan? Perempuan? Ayo. Ya, Salsa. Kesimpulannya jadi seperti apa? Kira-kira pertanyaan yang tadi. Ya, sok tambahin. Kalau menurut saya SMA dan kuliah itu jauh berbeda dari segi pembelajarannya, segi derajatnya, dan bagaimana proses pembelajaran mereka ketika di kelas. Seperti SMA itu berbeda karena mereka masih siswa, bukan mahasiswa. Jadi mereka tuh SMA itu masih guru yang menjelaskan, masih tergantung pada guru. Masih kalau bolos sekolah tuh masih ada yang namanya hukuman. Sedangkan kuliah itu sangat berbeda dengan SMA itu. Kenapa? Karena SMA itu kuliah itu mereka menjelaskan sendiri, presentasi sendiri, mencari tema sendiri, karena mereka itu sudah besar dan mereka itu tidak tergantung kepada guru, tidak bergantung kepada guru. Bahkan mereka anak kuliah itu bolos pun tidak ada yang menghukum, Berbeda dengan SMA, masih ada berlaku hukuman ketika dia bolos sekolah tanpa izin, dan jika dia bolos sekolah, proses sekolah dia enggak gitu. Nah, itu masih berlaku di SMA, sedangkan di kuliah itu tidak berlaku. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Tadi jenisnya masuk kemana? Kalau seperti itu yang dijelaskan oleh Firda, maksudnya kuantitatif atau kualitatif? Penjelasannya, pendekatannya. Kualitatif. Ya, jenisnya masuk ke kualitatif karena lebih ke arah menjelaskan sebabnya siswa itu atau mahasiswa itu tidak bisa masuk ke kelas. Kalau dunia perkuliahan tetap saja kalau misalkan tidak masuk ke kelas masuk ke dalam hukuman. Tetapi yang membedakannya itu adalah diri sendiri, tidak berpengaruh ke dalam ruangan kelas. Tetapi kalau siswa berpengaruh pada ruangan kelas karena masih dibimbing, diarahkan oleh gurunya. Sedangkan pada saat dunia perkuliahan semuanya itu adalah tanggung jawab pribadinya. Nah, sekarang kita di sini belajar, mulai dari sekarang kita untuk bertanggung jawab sama dirinya masing-masing. Oke, di sini ada yang mau menambahkan lagi? Tidak, boleh kalau seperti itu disimpulkan sama Salsa. Silakan simpulkan, Sa. Untuk sebelum kita tutup. Kesimpulannya,
Itu aja dibacain yang tadi, pendekatannya apa, perbedaan pendekatan kualitatif sama kuantitatif. So, boleh dibacain sama Sasa. Itu kesimpulannya yang sudah dipelajarin. Kesimpulannya jadi penelitian kualitatif adalah metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam mengumpulkan analisa data yang dapat diukur. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat lebih menyelidiki mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh dengan proses statistik. Yang dari saya sekian dari saya.